Halo, selamat datang di Halo Halo, tempat kita berbagi beragam cerita mengenai kehidupan di sekeliling kita. Hari ini kita akan bertemu dengan Mbak Ana Laurencia Ana Yuliastanti. Selamat datang Mbak Ana. Terima kasih Mbak Ayun kesempatannya. Mbak Ana ini adalah salah satu pemuka masyarakat di Jogja dan juga pegiat yang mendampingi secara aktif orang dengan HIV/AIDS di Jogja. Saya mengenal Mbak Ana ini sudah cukup lama sekali. Mbak Ana ini sekarang ini tinggal di kawasan Gampingan di Jogja. Kalau tahu daerah Taman Sari kira-kira tidak jauh dari sana ya. Mbak Ana boleh digambarkan kampungnya ini seperti apa sih? Jadi karakter Kampung Gampingan khususnya di wilayah saya itu ada molimo stigmanya. Jadi macet, kemudian minum, kemudian macet itu obat, minum minuman keras, kemudian ada membunuh, ada mencuri, kemudian main perempuan. Jadi gitu. Kawasan yang rawan sosial ya, punya betul, kerawanan sosial. Iya. Dan itu membuat saya itu menjadi tantangan buat saya. Itu tantangan yang paling berat di sini ya? Iya, betul. Kok mau-maunya jadi pemimpin di kawasan yang begini sulit? Saya pengen menghasilkan sesuatu yang baik dari kampung saya. Saya kan lahir di sini, pasti ada sesuatu yang baik yang bisa dihasilkan dari sebuah kampung Gampingan. Sebagai pemimpin perempuan yang paling susah apa? Susahnya perempuan dianggap menjadi nomor 2. Kemudian dianggap tidak bisa memimpin, kemudian yang nggak tahu persoalan infrastruktur lah dan sebagainya. Jadi mau tidak mau itu yang harus saya lakukan, saya belajar. Kemudian saya bagaimana membangun jembatan, kemudian komponen-komponennya itu saya juga harus belajar. Kadang-kadang juga dilecehkan kayak gitu, wah kamu nggak tahu bagaimana membangun jembatan. Kemudian kiprah kita sebagai perempuan pun itu kadang-kadang disangsikan. Bagaimana negara kita ini bisa menghasilkan lebih banyak pemimpin perempuan, terutama di level masyarakat seperti Mbak Ana? Sebetulnya kesempatan itu banyak, hanya saja biasanya kita agak kurang pede dan sebagainya begitu. Tetapi kalau kita didukung oleh keluarga, baik itu keluarga kecil, keluarga besar, kemudian suami, anak, dan itu akan sangat mendukung apa yang kita lakukan. Kalau hambatan dari diri sendiri ada nggak? Kalau diri sendiri kadang-kadang nggak pedenya karena kita nggak menguasai permasalahan. Kemudian bagaimana kita harus berinteraksi dengan banyak orang, kita kan perlu strategi, Mbak. Kalau melihat karakter masyarakatnya yang unik ya, dengan berbagai persoalan gitu, boleh cerita nggak suka dukanya? Ada contoh nggak misalnya apa pekerjaan yang mungkin sebagai RW di sini nggak akan dilakukan oleh RW di tempat lain gitu? Saya kebetulan banyak kegiatan sosial yang saya lakukan gitu. Contohnya selain jadi RW, saya juga jadi tim Pangruti Loyo Jenazah. Pangruti Loyo itu merawat jenazah gitu. Jadi kami memang di training. Waktu saya masih jadi ketua RT pun saya juga ikut timnya. Mau tidak mau saya harus belajar bagaimana saya harus menenangkan diri saya kalau ada jenazah gitu. Tidak takut, apalagi ya mungkin pada saat beliau itu masih sakratul maut. Itu luar biasa sebetulnya, Mbak. Kita bisa membantu orang menuju keabadian itu pengalaman luar biasa, Mbak Ayun. Ada pengalaman nggak yang ngurus jenazah yang sangat unik yang mungkin baru-baru ini dilakukan? Kalau ada sih sebetulnya bukan di wilayah saya, tapi di RW lain itu beliau juga salah satu yang terindikasi HIV. Kemudian sebetulnya beliau sudah coming out sih, tetapi masyarakat masih belum bisa terima, dan itu benar-benar saya sendiri memandikan jenazah jam 3 pagi. Oh ya? Iya. Masyarakat di sini kan begitu uniknya. Tadi dibilang ada beberapa mungkin yang terlibat dalam kegiatan kriminal. Terus sebagai ketua RW mesti gimana itu? Ya, saya hanya menyampaikan edukasi. Pilihan itu ada di mereka. Saya juga tidak memaksa karena karakternya seperti itu. Yang paling penting adalah kalau kamu melakukan ini, resikonya ini. Itu. Kemudian, tapi pernah nggak keseret misalnya warganya di kantor polisi terus Anda harus ngurusi? Ya, kemarin aja pas malam takbiran itu saya di kantor polisi, Mbak. Oh, ceritanya gimana? Ya, ada yang konflik, kemudian ada masyarakat yang tidak terima dan sebagainya, ada yang ya melakukan hal yang tidak senonoh lah, kemudian akhirnya masyarakat nggak terima, kemudian kami bawa ke kantor polisi dan sebagainya begitu. Oh gitu. Tapi kenapa tidak banyak perempuan yang mau jadi pemuka masyarakat? Pernah nggak ngobrol dengan ibu-ibu di sekitar Mbak Ana dan menanyakan mengapa tidak banyak yang mau
menjadi ketua RW atau ketua RT atau pemuka masyarakat yang lain? Iya, karena tidak didukung suami. Tidak didukung suami, kemudian lingkungannya juga tidak kondusif, kemudian biasanya mereka masih namanya juga di dalam keluarga kan masih ada sesuatu yang mau diperjuangkan, atau misalnya kalau orang sudah selesai dengan keluarganya, dia akan akan bisa mengatur orang gitu. Tapi sebetulnya tidak. Ya, kita sama-sama belajar mengatur orang banyak, belajar mengatur di rumah tangga, belajar bagaimana penyesuaian dan sebagainya. Makasih Mbak Ana ya. Sama-sama Mbak Ayu. Untuk banyak ceritanya, untuk banyak Sama-sama, inspirasinya. iya. Sukses ya. Terima kasih. Kita butuh orang seperti Mbak Ana di sini. Teman-teman semua, itu tadi akhir dari perbincangan kita dengan Mbak Laurencia Ana. Kita akan ketemu lagi insya Allah di kesempatan mendatang. Terima kasih.